Hai guys, dalam video kali ini kita akan membahas 3 topik yang berkaitan dengan statistik, yaitu rumpun distribusi probabilitas seragam, rumpun distribusi probabilitas normal, dan tabel kontingensi. Apa itu rumpun distribusi probabilitas seragam? Distribusi peluang uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Distribusi seragam atau uniformly distribution merupakan distribusi probabilitas yang paling sederhana di antara distribusi-distribusi probabilitas yang lain. Dalam distribusi ini, setiap nilai peubah acak mempunyai probabilitas terjadi yang sama. Distribusi seragam dapat pula didefinisikan sebagai berikut. Bila perubahan acak X mempunyai nilai-nilai X1, X2, Xk dengan probabilitas yang sama, maka distribusi seragam diskret dinyatakan sebagai berikut. Kita menggunakan notasi Px(k) alih-alih Px untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam bergantung pada parameter K. Contoh, sebuah dadu setimbang dilempar sekali. Bila X menyatakan mata dadu yang muncul, buatlah distribusi probabilitas X. Penyelesaiannya, ruang contoh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan setiap mata dadu mempunyai probabilitas yang sama untuk muncul, yaitu 1/6. Dengan demikian, distribusi seragamnya adalah Px bagi 6 sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh yang kedua, tim bulu tangkis terdiri atas 8 orang. Bila dari tim tersebut dipilih 2 orang secara acak untuk melakukan pertandingan, tentukan distribusi seragam yang diambil secara acak. Jawabannya, jumlah dalam satu tim 8 orang. Maka kita mengambil 2 orang secara acak dalam tim. Bila cara masing-masing diberi nomor 1 sampai 28, distribusi probabilitasnya adalah Px bagi 28 sama dengan 1/28. Untuk X sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga sampai 28. Rumpun distribusi probabilitas normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat juga disebut sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal, salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa data yang berdistribusi normal memiliki kurva yang berbentuk menyerupai lonceng. Berdasarkan dari data berdistribusi normal yaitu sebagai berikut. Berdasarkan kurva distribusi normal di atas, distribusi normal memiliki rata-rata min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1.
Penerapan distribusi normal, yaitu distribusi normal sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Contoh, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 peserta. Timpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A? Jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi sebagai berikut. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik, di mana tabel tersebut merangkum frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori variabel. Misalkan N sampel diklarifikasi secara saling berdasarkan dua atribut dalam suatu variabel berukuran I kali J. I merupakan kategori variabel X dan J merupakan kategori dari variabel Y. Sel pada tabel mewakili kemungkinan I, J muncul. Berikut adalah bentuk sederhana dari tabel kontingensi 2 kali 2 dengan format sebagai berikut. Sekumpulan data yang terdiri di atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Maka dapat dibuat suatu tabel kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Bentuk yang sering dipakai dapat dilihat berikut ini. Daftar kontingensi di atas adalah merupakan tabel kontingensi 2 kali 3 karena terdiri atas 2 baris dan 3 kolom. Model lain, misalnya tabel kontingensi 4 kali 4, dapat dilihat pada tabel berikut. Hipotesis yang diajukan adalah H0, tidak ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 atau variabel 1 dan variabel 2 saling bebas atau independen. H1, tidak ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 atau variabel 1 dan variabel 2 saling bebas atau independen. Berikut ini adalah statistik uji yang digunakan. Tolak hipotesis 0 atau H0 jika nilai statistik uji di atas lebih besar dari nilai kritis distribusi chi-square dengan derajat bebas 2-1 atau 2-1 sama dengan 1 pada tingkat signifikansi alfa tertentu yang berarti dapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2.
Jika ukurannya I kali J, maka format tabel kontingensinya sebagai berikut. Hipotesis 0 atau H0 ditolak jika nilai statistik uji di atas lebih besar dari nilai kritis distribusi chi-square dengan derajat bebas I kurang 1 atau J kurang 1 jika pada signifikasi alfa tertentu yang berarti terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Contohnya, pada Liga Bola Basket Profesional selama 1980 sampai 1982, yaitu ketika Larry Bird dari Boston Celtics melakukan lemparan bebas, atau pada basket lemparan bebas adalah 2 kali lemparan. Catatan lemparan bebas Larry Bird adalah 5 kali dia gagal memasukkan keduanya. 251 kali dia berhasil memasukkan keduanya. 34 kali dia berhasil hanya pada lemparan pertama dan 48 kali dia berhasil hanya pada lemparan kedua. Apakah masuk akal bahwa lemparan bebas tersebut adalah independen? Jawaban, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana bentuk tabel yang akan dibuat. Tabel kontingensi untuk kasus di atas sebagai berikut. Karena yang dilihat apakah masuk akal mengatakan bahwa lemparan bebas yang dilakukan tersebut saling independen, maka pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Uji statistik atau perhitungan. Terlebih dahulu, hitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel pada tabel kontingensi berikut ini. Dengan menggunakan chi-square seperti yang tadi, hanya bisa digunakan jika tidak lebih 20% frekuensi harapan dari sel-sel yang ada pada tabel kurang dari 5, dan tidak boleh ada satupun sel memiliki frekuensi harapan kurang dari 1. Apabila persyaratan di atas tidak bisa terpenuhi, maka kita dapat memperbesar nilai frekuensi harapan dengan jalan menggabungkan baris atau kolom yang saling berdampingan. Penggabungan yang dilakukan harus secara wajar dan memiliki makna. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan untuk variabel kontingensi 2x2. Sebagai alternatifnya, kita bisa menggunakan uji Fisher yang memang dikhususkan untuk jumlah sampel yang kecil. Penelitian biasanya dapat menghindari masalah ini dengan merancang sebelumnya untuk mengumpulkan sejumlah kasus yang cukup besar sehubungan dengan banyak klasifikasi yang ingin digunakan dalam penelitiannya.